Oke. Karena kalau perempuan, Ibu Kartini udah salah satu ikon kita yang sudah betul lah gitu, memperjuangkan. Kalau negeri ini mau maju, majukan perempuannya. Tapi Anda punya catatan nggak itu tentang Kartini yang asli itu sebenarnya pakai jilbab loh? Enggak, teman saya udah langsung datang ke museum. Nggak ada Kartini yang Nggak pakai ada? jilbab seperti yang kemarin sempat setiap hari Kartini ada aja viral kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian. Selamat bertemu kembali dengan Jajang Jahroni Channel. Kali ini saya berada di kediaman seorang rekan saya, Khairunisa atau Khairunisa Alwis, di daerah Ciater, Tangerang Selatan. Terima kasih Bu Nisa sudah bersedia menerima Jajang Jahroni Channel ya. Sama-sama, makasih. Ini pagi ini cerah sekali ya, kita ngomong apa ini Bu Nisa? Anda ini kan perempuan, istri, kemudian juga aktivis. Saya lihat banyak tulisan Anda di media sosial ya. Dan sebagian besar tulisan Anda itu merespons tentang keberagamaan yang ada di tengah masyarakat. Ya. Menurut Anda, apa itu yang dimaksudkan dengan keberagaman kita itu seperti apa sih sekarang ini? Iya, makasih banyak Mas Jajang sudah berkenan mampir ke sini. Wah, senang sekali nih beserta kru yang luar biasa. Ya, agama itu kan sangat erat dengan kehidupan kita, way of life. Di negara yang juga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu, agama itu tidak bisa kita pisahkan lah, udah menjadi ikatan primordial semua orang. Nah, hanya saja belakangan banyak orang merasakan fenomena beragama itu kok kayak kaku, cenderung fanatik. Apalah istilahnya, mungkin bisa dikatakan kayak puritanisme yang kembali kepada kemurnian Islam, tetapi di lain sisi juga sepertinya ada paradoksnya gitu, karena jadi bertolak belakang dengan perkembangan zaman yang selalu berubah. Nah, paradoks-paradoks inilah yang membuat banyak orang akhirnya gelisah, banyak pertanyaan, kok begini banget gitu. Jadi kayak nggak asik gitu. Nggak asik ya. Paradoksnya seperti apa? Paradoksnya. Bisa Anda sebutkan ya paradoksnya? Misalnya ya fenomena yang dekat banget lah dengan kita sekarang ini, serba halalisasi. Kalau dulu kan mungkin wilayah halal haram itu lebih banyak ke komoditas pangan, makanan. Sekarang kan sampai sendal jepit, kacamata, kulkas, cat tembok, Oh gitu ya? makanan kucing. Ada halalnya ya? Ada label halalnya. Itu kan kayak apa ya? Kok dibuat-buat sampai segitunya ya? Iya, padahal kan prinsip halal haram itu sebetulnya bukan untuk membatasi seperti itu, tapi Betul. bagaimana kehati-hatian yang tidak rigid lah. Nah, jadi orang kan mikirnya kemana-mana, ini kepentingan kelompok industri atau kelompok mana ini yang bermain gitu. Apakah agama telur halal, kopi halal gitu ya? Gitu ya? Kopi itu ya secara zatnya itu ya halal gitu kan, kecuali kita ngelihat ada sesuatu yang najis di kopi itu ya, itu nggak boleh gitu. Kayaknya too much ya, agama kayak gitu ya? Iya, dan fenomena lainnya, puritanisme itu orang jadi anak SD aja, saya heran. Sudah diajarkan untuk menghafal hadis yang isinya itu zaman terbaik adalah zamanku, lalu sesudahku lagi, dan akan datang sebuah zaman yang intinya agama itu nanti akan terasing jauh, dan itu harus dihafalkan oleh anak kelas 4 SD. Maksud saya gini, ini esensinya apa? Kok diajar-ajarkan sesuatu yang ini hadisnya juga
hadis apa ini? Ya. Jadi kayak memang diajak ada kelompok yang punya semangat untuk kembali kepada agama yang di abad 7. Loh, kita abad 21. Kemana-mana akhirnya Om Jajang. Ya. Bang, ya di zaman Nabi mana ada Bang? Jadi Betul. sekarang dianggap yang perbankan itu riba. Akhirnya ribet. Okay. Dibuatlah label yang syariah, padahal sebetulnya sistemnya juga ya nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh amat ya. Kita kayak ditipu gitu ya. Iya, ada kan yang sampai bikin koin dirham, dinar, itu udah iya, kayak... ada bank-bank yang katanya bank Islam, tapi dia juga connect dengan bank sentral, ya kan? Iya. Jadi kita dikasih label Islam, tapi di dalamnya rupanya ada kepentingan bisnis, dan itu kan nggak jujur gitu ya, menyakitkan sekali kita sebagai konsumen gitu. Iya. Baik Bu Nisa, saya ingin nanya dulu ya, Anda ini punya buku yang ini bukunya Puber Beragama di Negeriku, ya. Puber Beragama di Negeriku, terbit tahun 2020. Iya. Ya. Ini kumpulan tulisan yang ditulis oleh Nisa di berbagai medsos ya, terutama Facebook, tentang keprihatinan dia lah terhadap fenomena keberagamaan di negeri ini ya, yang dia sebut puber. Kalau orang puber kan cenderung berlebihan, cenderung euforia ya, euforia, cenderung terlalu bersemangat dalam beragama yang mengakibatkan itu tadi gitu, kita beragama kok jadi susah gitu ya. Coba Anda bisa ceritakan latar belakang buku ini seperti apa sih? Secara umum isinya gitu. Fenomenologi ya. Jadi berangkat dari pengalaman, pengamatan, analisis terhadap situasi yang ada gitu. Sehingga saya mulai menulis ini di bulan puasa. Bulan puasa kayaknya ada waktu ya untuk merefleksi gitu kan, sambil ngabuburit nulis. Jadi sampai hampir setiap hari saya bikin satu tulisan sampai setelah puasa, sehingga ada sekitar 36 series atau apa gitu. Yang itu benar-benar suami saya udah mengingatkan, sebelum menulis sesuatu itu benar-benar niatnya dulu luruskan. Jadi bukan untuk apa-apa ya, ini memang berangkat dari kayak pain ya, kepedihan yang dirasakan kok begini sekali gitu. Ketemu kata puber itu juga ya, memang fenomenanya, ada orang kan yang mengatakan itu fenomena beragama tuh sekarang bom waktu lah, apalah. Nah, saya lebih, ini kayak giroh gitu, yang sedang tumbuh di berbagai kelas sosial, di berbagai institusi yang kayaknya kompak banget ini. Entah kapan mulainya gitu, yang jelas kita memetiknya sekarang. Secara politik sudah sangat terlihat seperti apa sepak terjang politik yang menggunakan agama di semua lini. Di semua lini ya. Ya. Di semua lini. Ya, maksudnya di tingkat lokal maupun di tingkat nasional itu isu agama kan selalu dibawa terus. Sangat besar, sangat murah meriah gitu. Besar daya ledaknya. Tinggal dipantik aja. Oke. Nah, kemudian juga dari sisi, ya kita kan sekarang sedang mengupayakan pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, yang itu adalah akar dari banyak masalah ya. Ketertinggalan, kemiskinan, masyarakat berakar di sana. Tapi ternyata dampak dari gelombang kembali kepada kemurnian abad 7 itu malah membuat perempuan jadi dianggap seperti zaman dulu gitu. Dari segi pakaiannya, aturannya harus begini loh. Dari segi etika pergaulannya lebih baik yang tinggal di rumah loh gitu. Padahal ini kan abad 21, kita udah mengalami sejarah perkembangan peradaban yang panjang. Yang perempuan itu udah sekarang entitas yang setara sebagai sama-sama di alam demokrasi. Tapi kan disuruh tinggal di rumah. Ya, konsep-konsep fikih. Ya, suruh hamil, ya kan?
suruh punya anak ya. Terus apa lagi? Ya. Disuruh kalau keluar rumah harus ditemenin sama muhrimnya gitu ya. Jadi kayak dianggap properti dan properti. untuk Alat keperluan produksi, reproduksi ya, aja, reproduksi. Makhluk yang domestik, dianggap untuk harus menerima dan bahkan campaign poligami. Terus Tapi apalah, ada banyak lah. Katanya perempuan kalau keluar rumah tuh banyak fitnahnya loh. Banyak sekali fitnah. Gimana menurut Anda? Kalau di dalam rumah aja juga banyak fitnah. Banyak fitnah ya? Seimbang aja lah. Keperluan keluarnya apa? Kalau ada orang profesional yang memang dia bekerja dan melakukan kegiatan, kita kan makhluk sosial. Betul, mau ke rumah sakit, mau belanja, ya nggak mungkin lah di rumah aja. Nggak mungkin. Bekerja, ya kan? Bekerja. Sekarang hampir semua pekerjaan yang dulu dilakukan laki-laki, perempuan juga bisa, ya kan? Iya. Bahkan jadi pilot pesawat terbang, pilot pesawat tempur gitu. Semuanya bisa dilakukan juga oleh perempuan gitu. Nah, ini jadi Anda melihat kampanye agar perempuan di rumah saja, gitu kan, ngurus anak dan sebagainya. Laki-laki di luar sangat kontraproduktif ya. Ini sisa-sisa peradaban abad ke-7, gitu kan? Yang harusnya sudah ditinggalkan. Baik Nisa, sebelum kita diskusi lebih lanjut ya, saya tanya dulu latar belakang Anda itu kan Anda anak kiai ya di Banten ya. Gimana tuh latar belakang Anda itu sehingga kok Anda punya sikap keberagamaan yang dalam tanda kutip kritis lah, gitu. Gimana? Ya, Bapak Kiai. Ada pesantren? Ada pesantren di Pandeglang, itu berdirinya resminya tahun 91. Bapak sendiri alumni Madinah, ya seangkatan sama Pak Said Agil Siraj. Said Agil Munawar, beliau itu sama-sama dekat di sana. Tapi apa concern dengan NU di Bahsul Masail, sekarang sih sudah almarhum ya, 2015. Ya banyak teladan dari Bapak yang pembelajar hingga akhir hayatnya. Meskipun beliau bukan orang yang sekolah di sekolah umum, tapi keinginannya kuat sampai usia di atas 60 itu masih ngotak-ngatik bagaimana bisa mengoperasikan Excel komputer gitu. Jadi pencatatannya juga apa-apa tuh sangat teliti dan punya concern yang sangat besar untuk memajukan masyarakat sekitar di bidang sosial, ekonomi maupun kebudayaan gitu. Makanya bergeraknya lewat pendidikan. Sampai menjelang akhir hayatnya itu Bapak ada tanah kosong milik kita di seberang rumah. Itu sudah dibikin kayak umpak-umpak yang tadinya mau kita buat kayak stage besar yang untuk kegiatan budaya, seni budaya. Saking Bapak menganggap bahwa ini penting untuk proses mendidik generasi. Jadi kita nggak bisa dengan ceramah di kelas itu, apalagi anak milenial sekarang ya. Nah sudah ada feeling ke sana gitu bahwa melalui menggerakkan sosial kegiatan budaya, kesenian itu kan orang diasah talentanya, kepekaan jiwanya dengan latihan ketemu dengan teman, ada disiplin juga di sana, ada banyak lah. Terus Anda bapak itu gimana cara mendidik dalam bidang agama gitu? Lebih longgar apa lebih sangat strict gitu? Bapak sebetulnya nggak pernah yang misalnya membangunkan anak supaya sholat gitu ngegebrak, ya? enggak ya? Biasa aja. Jadi orang yang sangat lemah lembut lah terhadap keluarga. Yaitu ketika anak-anak juga memilih pendidikan, adik saya malah jurusan karawitan, oke, didorong. Saya ngambil tidak masalah, saya ngambil jurusan filsafat, didorong. Jadi sangat demokratis lah ya. Demokratis dan terbuka untuk eksplor ilmu apapun itu. Gitu.
yang itu sebetulnya sudah tahu ya. Semua orang kan menyadari oh kita ada keterbatasan, sehingga semakin kita menyelami banyak bidang, mungkin karena apa punya ya harapan generasi berikutnya kan di anak-anaknya, di santrinya, makanya didorong kalian bisa masuk ke bidang apapun. Jadi pesantren ini adalah hanya basic awal untuk. Oke. Terus Anda masuk ke Darun Najah. Darun Najah sini ya, Ulu Jami ya. Iya. 6 tahun. Iya. Darun Najah. Happy nggak masuk Darun Najah? Hah? Ya happy. Happy ya? Karena menurut saya itu pesantren besar dan kita juga moderat, modern. Punya kawan dari Sabang sampai Merauke lah di sana. Gitu. Apapun mendirikan pesantren, Bapak itu terinspirasi dari Darun Najah. Wah bagus juga ya ternyata pesantren modern ini. Karena kan beliau dulu basicnya pesantren tradisional. Ya. Berapa santrinya sekarang yang di? Santrinya pasang surut ya. Waktu awal-awal itu sempat sangat 500, 400 itu bagi kita banyak. Sekarang siapa yang ngurus? 200. Adik-adik saya melanjutkan. Adik-adik? Iya, jadi tahun 2000 Banten berdiri, itu ada sejarahnya di tahun 99 Presiden Habibie berkunjung ke pesantren kita. Saat itu gitu Abah menyampaikan gagasan Banten ini punya identitas yang khas, secara teritori juga khas, jadi kita berpisah dari Jawa Barat mendirikan provinsi, didukung, jadilah tahun 2000 Provinsi Banten. Anda juga terlibat ya di pesantren itu ya? Kadang-kadang jadi ngajar, ceramah terlibat, gitu iya. ya? Sejak berdiri tahun 91 itu saya masih di Darun Najah ya, setiap libur mingle lah dengan santri di sana. Saat kuliah pun ada waktu pulang ya mingle. Setelah lulus ngajar di sana, begitu saya melanjutkan S2 pun pulang masih di sana. Sampai sekarang masih menjadi pengurus yayasannya meskipun nggak daily di sana. Oke. Anda di Darun Najah tentu saja peraturan harus berjilbab, Anda berjilbab gitu kan? Waktu kuliah di IAIN, filsafat ya, jilbab. Gitu. Tapi Anda sendiri melihat jilbab itu gimana sih? Apa seragam aja, apa sukarela ya? Sebenarnya itu refleksi pemikiran kita kan tergantung bagaimana merespon situasi ya. Ketika di Darun Najah ya kita taken for granted aja. Sampai kuliah pun masih nggak memusingkan. Oh jilbab ya udah dianggap sebuah konsep baru gitu bahwa ini adalah ideal, kewajiban menutup aurat. That's it gitu. Padahal kan sebetulnya kalau teliti lagi, dipikir-pikir secara antropologis, secara dalilnya sekalipun kan debatable gitu. Tapi pada waktu itu nggak ada concern untuk membongkar gitu, kayak terima aja. Mulai membongkar kapan? Mulai membongkar ketika saya mulai gelisah dengan fenomena sosial yang udah kayak nggak waras gitu sih. Tahun berapa itu? Ini banyak sebetulnya teman-teman yang merasakan yang sama. Pemantiknya itu adalah ketidakadilan sosial ketika ada gejolak politik yang membuat kita tuh melek, what? Kok kita bisa sebegitu nggak adilnya ya gitu? Ya, DKI. DKI? Iya. Politik ketika... Politik kemarin itu yang rame-rame? Ketika Ahok di penjara, dan di situ orang mulai banyak berpikir kritis, ini ada apa? Ini doktrin apa? Terus kemudian terjadi umat itu kayak ada kelompok yang mengeras dengan bela agama dengan stylenya tersendiri dan lain-lain. Terus ada kelompok juga yang kemudian melakukan pencarian, otokritik. Gimana ini kita untuk menyelamatkan Islam dengan wajah yang rahmatan lil alamin? Gitu. Akhirnya kan banyak hal yang bisa kita kupas, termasuk otokritik terhadap jilbab gitu. Itu tahun berapa? 2017 ya? 2017, 2016. Iya. Peristiwa Ahok dituduh melakukan penistaan agama gitu ya, kemudian diadili. Iya. Kemudian dipenjara. Iya, itu mengusik banyak orang yang sebetulnya merasa ini sudah... Itu blasphemy namanya, penistaan agama gitu. Ya, kita bisa memperdebatkan ya. Itu yang memicu Anda ya. Salah satunya. Kita harus speak up gitu kan, nggak boleh diam aja kan. Ya, speak up dan juga mengasah nalar kritis kita. Ini something wrong. Something wrong-nya ini di mana akarnya?
gitu. Terus kenapa kemudian kemana-mana dong kita ada diskusi, ada debat, fenomena sekarang perempuan diposisikan seperti apa, diwajibkan apa, fenomena pakaian. Akhirnya melebar kemana-mana ya. Kayak pakaian perempuan, Ibu Kartini aja udah dibuat pakai jilbab. Jadi Jadi katanya penindasan itu terjadi bukan karena banyak orang yang tahu tapi nggak mau speak up, gitu loh. Jadi kita tahu sesuatu, something wrong happen in our society, but you don't speak up. Nah, itu injustice itu terjadi gitu. Siapa namanya? Kalau nggak salah yang ngomong itu siapa? Martin Luther King. Karena ketidakmauan kita untuk speak up. Jadi ada pembiaran. Ada pembiaran, walaupun tahu, walaupun ada ilmunya, tapi kayak merasa tidak berdaya atau akhirnya nggak mau speak up lah, udahlah, terserah lah. Yang penting, nah ini justru yang injustice itu di situ. Nah ini peristiwa politik tahun itu ya, Ahok dan seterusnya itu membuat Anda speak up. Ya karena berangkat dari pain ya. Iya, kayak tidak menerima gitu ada nurani yang nurani yang diludahi lah, dinistakan gitu ya. Ini kok ada orang menggunakan dalil agama untuk. Iya, dan ada banyak sekali kan kelucuan-kelucuan, kerancuan-kerancuan orang-orang yang kita lihat langsung ataupun di media ataupun di TV gitu, bagaimana seperti kayak kok udah kultus, udah kayak gila gitu, kayak kewarasan kita tuh kayak diinjak-injak. Padahal, waduh, Indonesia ini kan nggak segitunya ya, kita udah punya kultur yang sangat nice, welas asih. Akhirnya ya sudah saya mulai dengan teman-teman. Terus Anda mulai protes, Anda mulai speak up. Karena siapa lagi? Kita speak up-nya tuh apa yang Anda lakukan dengan speak? Pertama ya menulis ya, karena itu kan ekspresi pribadi kita, buah pikiran kita. Menulis di Facebook, di sosial media. Terus kita juga punya forum-forum diskusi, baik itu langsung kopi darat maupun bikin WA group yang kita pandang punya concern yang sama gitu, punya kritisisme yang sama. Di situ juga kita berdialog dengan banyak orang dengan latar belakang beda-beda. Mereka juga pada scholars, ada kiainya juga. Ya intinya kita memang harus punya keberanian untuk mengubah keadaan karena nggak ada siapapun yang bisa diandalkan. Harus dari diri kita sendiri gitu. Perempuan kalau sampai sekarang ini generasi berikutnya ya dengan doktrin yang mereka terima, itu banyak yang pada akhirnya menganggap soal jilbab no debat. Jadi levelnya itu udah kayak akidah gitu. Mereka nggak rela, baik laki-laki maupun perempuan dalam debat-debat di sosmed saya itu terlihat ada banyak yang menganggap jilbab adalah akidah. Nah ini kan berat, memutlakkan sesuatu yang sebetulnya tidak mutlak. Ini ujungnya nanti error, karena zolim. Tapi sebelum peristiwa Ahok itu Anda masih tetap berjilbab gitu? Kalau saya sih sebetulnya bukan yang dari dulu sebetulnya bukan tipe orang yang takutan sama Tuhan gitu. Karena mungkin saya dibesarkan di Usuluddin Filsafat sehingga ya kita kayak bercanda aja gitu kalau soal keyakinan itu kayak apa sih yang absolut di dunia ini gitu kan. Semua juga bisa kita pertanyakan, bisa kita diskusikan gitu dalam ilmu kalam, dalam tasawuf itu kan sangat terbuka. Sehingga saya ngerasa ya Tuhan itu bukan sosok yang mengancam. Enggak, jadi kalau di lingkungan rumah, apalagi punya bayi, ya kita berjemur, jalan-jalan apa biasa aja. Biasa aja. Ya. Ini penting tapi kayak ini ya Mas, kayak karena jilbab itu seperti bagian yang tak terpisahkan, lengket. Jadi ya kalau pergi atau kalau apa ya akhirnya harus pakai. Saya kadang-kadang merasa kasihan ya, anak kecil 2 tahun itu udah dikasih jilbab. Aduh. Ya kan? Iya. Ya kalau udah dewasa oke lah dikasih jilbab gitu kan, atau pilihan gitu. Tapi masih kecil 2 tahun baru bisa jalan itu udah kasih jilbab. Ya kan? Karena orang tua mana sih yang tidak ingin anaknya taat gitu, karena dalam frame berpikir mereka taat adalah seperti itu. Maka yang kita dibongkar adalah gimana ini ya supaya wawasan beragama masyarakat itu bisa lebih terbuka. Siapa yang bisa
mengcounter ini, menetralisir ini gitu. Kalau perempuan dibiarkan dalam ketertutupan, soal baju aja misalnya tidak punya kebebasan lagi untuk memilih kan, karena sudah, jangan bilang misalnya aku berdasarkan kesadaran kok, nih aku pakai jilbab nggak ada yang maksa. Sebetulnya enggak. Kalau udah dibilang wajib, ya itu artinya maksa kan. Ya, ya. Sehingga orang ada yang kok belum pakai jilbab? Ya doain aja nanti. It means sebetulnya dia kan masih punya beban. Dia belum menjadi muslim yang baik karena dia belum berpakaian seperti yang menjadi norma umum tersebut gitu. Apakah seperti itu Kak Jajang? Ya, ada tekanan sosial yang luar biasa, tekanan sosial yang luar biasa terhadap orang yang perempuan yang nggak punya jilbab gitu kan. Akhirnya lama-kelamaan dia berjilbab. Tapi ada juga perempuan yang berani mengambil sikap, ya jilbab itu pilihan, kalau saya suka ya saya pakai, kalau enggak ya nggak apa-apa, jangan paksa gitu kan. Seperti itu. Ini yang Anda sebut sebagai, kita tuh nggak perlu takut dalam tanda kutip kepada Tuhan kan, ya nggak? Maksudnya seperti itu kan, kita beragama tuh harus rileks lah. Gitu kan, jangan sampai anak kecil masih 2 tahun tuh bukan main, udah dari bayi malah sekarang. Dari bayi ya? Iya. Kalau dulu kan bayi ya dibedong. Kalau sekarang itu motifnya itu bukan untuk iniin badan aja ya, tapi untuk menutup auratnya sejak dini. Jadi konsep aurat ini loh Om Jajang yang too much ya. Ya, jadi sampai kopi, ini kopinya halal, telurnya halal. Ya kan? Karena saya makanan perempuan. Kucing halal. Kalau perempuan, karena saya perempuan jadi kayak punya apa ya? Ya laki-laki juga banyak lah yang berempati. Bayangin aja, laki-laki perempuan kan sama-sama ya. Punya kulit, punya tubuh yang juga sebetulnya butuh sinar matahari untuk kita metabolisme kita baik, membentuk vitamin D dan lainnya. Sekarang sudah banyak orang bahkan jendela aja tuh nggak ditutup, karena kan nggak enak, takut dilihat orang dari luar, terawang kelihatan rambutnya. Sampai segitunya gitu. Jadi kita hidup di negeri tropis, kita tuh bukan di negeri padang pasir. Bahwa Islam sudah masuk ratusan tahun yang lalu dan jilbab baru masuk bersentuhan di tahun 80-an. Dan kalau ada tamu kebetulan dia nggak pakai jilbab, lari-lari, oh masya Allah, itu kan? Iya. Kayak gimana gitu? Kok begitu-begitu amat hidup susah? Butuh terapi Om Jajang untuk menetralisir itu. Kalau kita udah terlanjur menyerap pemahaman bahwa itu mutlak, wajib. Ya, saya kan berjilbab 30 tahun, walaupun jilbabnya yang tidak strict seperti orang-orang yang panjang-panjang itu ya. Tapi tetap aja kayak butuh terapi untuk to accept gitu the fact I found that ya pakaian itu kultural. Tuhan itu nggak akan menjadi menciptakan tren busana untuk makhluknya. Kalau kita tinggalnya di kutub yang dingin ya udah pastilah dari ujung rambut ke ujung kaki tertutup kan. Nah kita ini di negeri tropis yang seperti ini, jangan-jangan kalau kita mengikuti busananya orang seperti di Arab Badui itu malah membuat kita nggak sehat, jadi kita jadi lemah. Itu sebetulnya sudah mulai banyak penelitian kaitannya ya, walaupun tidak langsung gitu ya dengan kesehatan ibu dan anak, anak yang dilahirkan, bahkan kalau misalnya defisiensi vitamin D, meskipun faktornya kompleks, tapi kan salah satunya adalah pakaian yang biasa kita kenakan. Betul. Nisa, itu yang disebut dengan dalam tulisan di buku ini puber ya, jadi beragama berlebihan sekali gitu, euforia. Ada laki-laki bertamu ke rumah, kebetulan dia nggak pakai jilbab, wah lari-lari itu ke kamar gitu sambil nutup kepalanya. Iya, demi menjaga. Iya, aduh. Sebuah keyakinan yang memang sudah ditanamkan seperti itu. Jadi menjadi yang tidak normal lagi gitu. Iya. Relasi yang tapi dulu kan sangat smooth. Begini, dalam beragama kita tuh harus tetap menjaga akal sehat. Misalnya gini ya, saya pernah melihat naik motor, perempuan naik motor, pakai jilbab yang gede gitu kan. Nah, itu kan pakaian bawahnya itu nyangkut ke rantai. Akhirnya jatuh dia. Karena kegulung gitu? Banyak kejadian yang fatal. Iya, itu kan nggak sehat itu. Ya harusnya kalau naik motor ya harus sesuai pakaiannya dengan motor kan gitu. Jadi nggak sehat itu. Dan
ketidakwarasan ini harus kita lawan gitu kan. Iya. Baik, Bung Isa. Tapi itu yang Anda sebutkan tadi itu yang namanya hijrah. Iya, salah kan? satunya. Hijrah, Anda hijrah nggak ini sebenarnya masalahnya? Ya? Saya sih sebetulnya kurang happy ya dengan istilah hijrah itu. Kenapa dipaksakan? Gitu ya? Iya, karena hijrah itu kan peristiwa historis Nabi dari Mekah ke Madinah, kaum Muhajirin dan Ansor. Ya, kemudian menjadi istilah yang seolah-olah hijrah dari pakaian lama ke pakaian baru. Mungkin itu hanya atribut aja sih. Intinya kan ingin menjadi lebih baik. Tapi kan kita sebetulnya sudah punya istilahnya, itu adalah tobat. Kan tobatan nasuha. Semua juga ingin kalau kembali kepada agama, minta nasihat ulama, kan inginnya menjadi lebih baik ya, bertobatlah. Dulu kan begitu. Kalau sekarang mungkin diganti jadi hijrahlah. Jadi ada rancunya sih kalau menurut saya. Ya. Cuma fenomenanya ya kalau kita lihat sekarang, ya hijrah itu memang sudah sangat meluas jadinya. Karena kan yang pelaku-pelaku kita lihatnya juga public figure, artis-artis. Lewat mereka inilah gitu, jadi orang-orang kata hijrah itu. Kamu belum hijrah ya? Meluas. Wah, itu luar biasa. Ya, hijrah itu udah identik dengan mengubah penampilan, menjadi sangat ala abad 7. Perempuannya harus pakai baju walaupun tidak bercadar, misalnya jadi one piece. Anak-anak SD yang study tour harusnya lari-lari ceria, misalnya ke taman safari, karena punya prinsip perempuan itu pakai baju one piece, ya disuruhnya pakai gamis, pakai rok. Ya itu kan udah nggak praktis ya, bagikan yang naik motor apa. Lagi-lagi akhirnya yang jadi objek pelengkap penderita kaum perempuan. Dengan banyaknya batasan-batasan yang nggak perlu dan kadang nonsens ini, ya? Kita tuh bisa layu sebelum berkembang. Ada banyak. Punya, justru itu karena mengamati ya. Gimana sih anak sendiri pulang sekolah udah kayak udah ngerebus gitu, kegerahan ya? Karena baju berlapis-lapis gitu. Zaman saya SD kan, zaman kita SD, Om Jajan. Happy aja ya. Baju kan satu rok selutut, mau latihan pramuka, mau dari Senin sampai Sabtu. Kita asik-asik aja, nggak ada yang teriak-teriak. Sekarang itu anak SD pakainya berlapis-lapis, kemudian harus hafal surat-surat tertentu. Ya, menuju kemana kita ini? Iya. Jadi 1 juz, 2 juz sudah. Saya aja nggak sejus-sejus aja tuan. Iya, ulama-ulama besar menurut saya yang kita kenal di Indonesia, kiai-kiai. Mereka tahu kan cara membaca, cara membuka ayat itu ada di kitab Fathur Rahman misalnya. Apalagi sekarang udah era digital. Tapi kan salah satu tren yang produk hijrah ini adalah menjamurnya sekolah-sekolah tahfiz. Karena Anda sama anak-anak gimana? Pesan apa yang Anda sampaikan sama anak-anak? Anak saya, kalau yang perempuan saya bebaskan. Bebas, terserah. Ya, soal jilbab, soal saya kasih tahu bahwa konsep sebetulnya adalah begini. Ya, Oke, kalau sekarang di sekolahnya ada peraturan ya ikutin aja dulu. Tapi the next school saya pilih sekolah yang tidak mewajibkan jilbab. Ya, karena lagi-lagi kalau memang jilbab itu dipilih, ya itu pilihan, jangan jadikan kewajiban. Pilihan ya, pilihan aja. Gak usah kewajiban. Kalau anak laki-laki gimana? Ya, anak laki-laki fondasi agama itu harus perlu kita tekankan dibalik kalau menurut saya. Jadi jangan kita menekankan dengan ritual syariat. Justru kita dari fondasi awal itu harus menekankan apa itu hakikat beragama. Gitu. Jadi nilai-nilai humanisme mereka sudah punya, toleransi sudah punya. Kan itu sebetulnya asas dari Islam. Awal ya, ketika fondasi Islam dibentuk di periode Mekah. Nah, sekarang ini kan sistem pendidikan kita dibalik. Kita dari awal tuh dijejali, ini harus anak TK aja udah manasik haji. Ngerti aja enggak gitu. Kenapa mereka nggak diajarkan nilai-nilai yang lebih universal, kemanusiaan, kasih sayang, rahmatan lil alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi berkasih sayang dulu lah. Manasik haji itu, latihan manasik haji itu ujung-ujungnya duit.
sekolah tuh ngutip duit, itu aja. Gitu ya. Iya. Ya keseruan-keseruan anak-anak lempar-lempar apa, abis itu juga lupa urutannya apa. Latihan manasik haji. Baik, Bu Nisa ya. Saya punya pengalaman Mas Jajang. Apa itu? Yang hijrah-hijrah ini. Oke. Ketika ke sebuah rumah sakit ketemu dokter yang terlihat sekali lah, oh ini sedang giroh agamanya tinggi karena ini dokter umum tapi dokter spesialisasi tapi rumah sakit umum tapi di ruangannya itu di stylenya murotal gitu ya. Saya udah finish, saya pakai kebaya seperti ini karena anak saya laki-laki, jadi beliau tuh ke anak saya dan sangat tidak ingin ada eye contact dengan saya, biasalah ya harus menentukan pandangan. Saya pikir ini sebetulnya kan bukan komunikasi yang asik ya, di dunia sekarang kan kita eye contact itu juga untuk respect. Iya. Tapi lama-lama beliau, dokter ini bertanya, kamu udah hafal berapa juz ke anak saya? Terus mulai mendrill, kamu suka musik ya? Gitu. Lebih baik dunia atau akhirat? Mau milih musik atau Quran? Jadi ini udah dokter prinsipnya itu udah hitam putih. Waduh, saya bilang. Nah, lama-lama dia mulai menjurus anak saya ini, dia bilang ke ibu kamu, jilbab itu wajib. Itu bukan kata ulama, bukan kata kiai. Itu perintah Allah. Loh, dari mana dia tahu perintah Allah kalau dia nggak mendengar kata kiai? Jadi saking ingin menjustifikasi bahwa jilbab itu udah kayak prinsip sekali. Padahal saya pakai begini loh. Nenek kita, ibu kita dulu juga biasa aja. Tapi mereka kurang apa akhlaknya. Betul. Jadi kita sudah terjebak dalam kotak yang sebetulnya mempersempit ruang pandang kita, mempersempit ruang gerak kita. Dan yang paling dilemahkan adalah perempuan. Kalau perempuan sudah lemah fisiknya, mentalnya, kesehatan dan lain-lain dari dampak itu, ya yang rugi semua. Karena akan lahir generasi yang juga kondisi perempuannya seperti itu. Nah kan di negara maju, Kak Jajang sudah keliling dunia kemana-mana. Negara maju itu kan pasti negara yang sedapat mungkin menempatkan perempuan itu di posisi setara. Ya, di negara maju perempuan didorong untuk mandiri, bisa nyupir sendiri, bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang nggak harus dilakukan sama orang lain, membersihkan rumah sendiri, ya kan, segala macam gitu. Karena kalau punya supir segala macam mahal sekali, kita kan nggak masih tergantung. Kita itu masih feodal sebenarnya. Ya, feodal dan ya warisan patriarkis yang sangat kental gitu ya, Kak Jajang. Makanya kan kita maklumi lah sebetulnya ada upaya-upaya seperti kuota perempuan di parlemen misalnya kan dinaikkan. Itu kan sebuah upaya pemberdayaan sehingga demokrasi ini tuh nggak pincang. Karena kalau perempuan, Ibu Kartini udah salah satu ikon kita yang sudah betul lah gitu memperjuangkan. Kalau negeri ini mau maju, majukan perempuannya. Tapi Anda punya catatan nggak itu tentang Kartini yang asli itu sebenarnya pakai jilbab loh? Enggak, teman saya udah langsung datang ke museum, nggak ada Kartini yang pakai jilbab seperti yang kemarin sempat setiap hari Kartini ada aja viral kan. Nggak ada. Itu tapi semua mengaku Ibu Kartini kan belajar ngaji kepada Kiai Soleh Darat, yang adalah juga kiainya Kiai Hashim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Itu namanya falsifikasi ya itu ya. Kartini pakai jilbab ya, bukan jilbab ya, model kerudung yang model lama itu. Nggak benar sama sekali ya. Mungkin pakai kerudung ya kalau ngaji ya. Editan ya. Sudah ditemukan gitu editan. Photoshop ya namanya. Kartininya pakai kacamata, benar saya itu belum ada. Ini Bu Nisa, segmen selanjutnya saya ingin nanya tentang pokok-pokok pikiran Anda nih ya. Anda kan sebagai aktivis perempuan, Anda punya tadi bilang harus speak up, perempuan harus speak up. Dan ternyata alasan untuk speak up ini Anda nyebut ada politik identitas yang terjadi beberapa tahun yang lalu ya di Jakarta. Kira-kira pokok-pokok pikiran Anda tuh apa aja yang harus diketahui gitu? Jadi apapun pemicunya, apapun yang menjadi trigger kita untuk kembali kepada kesadaran itu nggak masalah. Tapi sekarang adalah bahwa bersyukurlah ketika kita mengalami perubahan yang berangkat dari kesadaran
dan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu. Tuh, orang kan sekarang kayak, wah ini udah kayak gini nih, hubud dunia lah, liberal dengan tendensi yang negatif lah atau apa ya. Padahal kita kan sebetulnya ingin hidup ini ya semua dalam harmoni. Dan itu ada syaratnya. Kita nggak bisa beragama secara fanatik. Fanatisme itu harus dikikis gitu. Harus dikikis. Ya, maka kritisisme anak bangsa ini harus kita kembangkan. Baik itu di lembaga-lembaga, di sekolah maupun dari rumah. Ya itu tadi, jadi apa ya, saya menyayangkan sih seperti sekarang, kalau kita sepakat bahwa jilbab aja misalnya kan, itu adalah masalah fikhiyah, furu'iyah yang masih bisa diperdebatkan kontekstualnya. Kenapa lembaga-lembaga pendidikan Islam dari madrasah sampai universitas mewajibkan ikut-ikutan menyeragamkan sesuatu yang sebetulnya tidak harus seragam. Itu kan sangat krusial, itu pintu masuk dari sebuah fanatisme. Nggak bisa setelah itu orang untuk mudah aja, ya udah kalau kita keluar dari kampus, kalau kita keluar dari sekolah, kita buka, itu akan negatif sekali citranya gitu. Betul. Jadi kalau ingin semuanya harus kembali bersama-sama, baik lembaga, stakeholder siapalah, kiai atau siapa, ayo kita kembali kan Islam yang ramah budaya. Karena itulah syarat kita hidup dalam harmoni, tidak merasa terjebak dalam pandangan yang sempit gitu, satu mazhab saja. Dari 1000 tahun yang lalu kok ketika fikih itu disusun, semua ulama beda pendapat tentang banyak hal, itu biasa aja. Nah, kenapa sekarang soal jilbab semuanya jadi seragam? Ketika ada orang yang melawan, tapi dia pun kadang melawannya begitu susah sehingga dia juga pun nggak bisa membukanya gitu. Takut surga dan neraka, enggak juga, nggak selalu. Kadang-kadang yang menakutkan itu ya karena konstruksi sosial yang sudah begitu kuat gitu. Kita menakut-nakuti diri sendiri ya. Ya kan? Iya, jadi akhirnya serba nggak enak sama ini, nggak enak sama itu. Kita jadi alien. Akhirnya orang Indonesia sekarang menjadi seperti orang asing di negerinya sendiri. Makanya kalau teman-teman sekarang banyak yang campaign untuk kembali yuk gitu, pakai kain, pakai kebaya gitu, yang pakai tenun, songket. Itu sebetulnya kayak pintu masuk. Hello, kita tuh udah banyak diajak untuk balik ke abad 7. Jangan jauh-jauh lah, abad 7 tuh jauh banget loh. Kita balik aja lah ke abad 20. Ya kan? Kebaya itu kan abad 20, abad 19 gitu ibaratnya. Itu lebih jauh, lebih maju dibanding abad 7 kan. Tapi sebetulnya idealnya itu kan kita membuka mindset, ini kita tuh abad modern loh. Nah, ketika nenek-nenek ibu kita dulu zaman mereka berkebaya, film Tiga Dara dan lain-lain, mereka pakai kebaya gitu. Tapi kan setelah itu di acara formal, di pengajian, di lebaran, pakai baju tradisional. Tapi setelah itu kan perempuan bisa pakai kaos, bisa pakai jeans, bisa pakai dress. They got their own freedom. Tapi pakai kebaya itu masalahnya kurang praktis kali ya? Nah, itu dia maksud saya. Jadi praktis karena dia tidak praktis, kita tetap harus menghormati khazanah ini gitu. Jangan sampai sementara pakai jilbab lebih praktis. Bukan. Betul nggak? Kalau jilbab itu kan satu lain hal ya. Ada orang yang lebih akhirnya memilih jilbab itu satu karena misalnya, oh wajib kok, oh ini lebih taat kok, oh lebih cantik juga aku. Jadi nggak ribet nyisir misalnya. Tapi ya itu saling saling mempengaruhi di pertimbangan-pertimbangan itu. Tapi bahwa pakai kebaya misalnya ribet, banyak yang nggak ribet. Ada teman-teman yang saking cintanya, dia pakai kebaya sampai ke area bencana pun dia pakai, bisa diangkat jinjit. Iya gitu. Tapi kalau misalnya kebayanya yang udah pakai mote, udah yang berat, yang spesial, ya itu kan memang mungkin untuk pesta. Pesta ya. Bagaikan gini lah, Prof. Orang Jepang, orang Korea, orang Belanda, kita tahu ya pakaian mereka khas tradisionalnya kayak apa. Bahkan jadi kostum kan, kita pakai di mana gitu kalau event apa spesial. Kenapa mereka lestari meskipun penduduk di sananya nggak pakai setiap hari? Ya karena itu bagian dari nilai identitas mereka, khazanah budaya mereka yang dibanggakan. Kalau di kita, sekedar disasak dan dikonde aja udah dibilang haram, yang nggak ada lagi kebanggaan, yang ada nanti punah. Nah, kalau kita sudah
itu sudah punah, kita mulai tercerabut dari akar budaya yang sebetulnya filosofinya sangat tinggi di sana. Terus kita mau kemana? Kita jadi tumbang gitu. Kalau ini jilbab ya, ini baru jilbab ya. Belum lagi cadar. Wah, ya, cadar itu juga udah ya. merebak sekarang. Cadar lebih susah karena Anda punya pendapat tentang cadar? Ya, orang mau buka jilbab dengan mengendorkan peniti gini aja itu udah susah banget. Susah, ya maksudnya. Apalagi yang udah sampai berjilbab. Ya itu kayak dia udah membuat dinding yang sangat tebal, udah ada mental block yang sangat kuat yang dia ciptakan maupun di lingkungannya, sehingga sulit sekali untuk menariknya lagi menjadi normal gitu. Nah, makanya ya cadarisasi itu ya sudah sangat level yang lagi. Sudah lebih berat lagi gitu. Kalau bisa ginilah. Kita kan sekarang udah ngelihat ya BNPT udah identifikasi teroris baik pelaku maupun keluarganya seperti apa style keluarga mereka. Ya nggak bisa tutup mata bahwa faktor baju panjang itu ada di sana. Pernah nggak sih ngelihat orang jadi bomber di sini gitu dengan pakai kebaya, dengan pakai kemeja jeans gitu? Betul. Enggak, karena perempuan-perempuan yang memilih untuk merdeka seperti itu ya pemikirannya juga enggak mumet sehingga dia stres dan mau menjadi pengantin bomber. Ya. Dulu tuh ada ya, Nis, betapa ada sunsilk ya khusus untuk para jilbaber gitu. Ya, bukan dulu, sekarang. Sekarang juga ada ya. Makin-makin. Jadi pasar itu luar biasa ya. Ini banyak sekali orang berjilbab udah dikasih karena asumsinya kan kalau berjilbab kan lembab kali rambutnya ya. Kalau lembab berketombe. Ya itu pengalaman konkret teman-teman yang berjilbab kan, either rambutnya itu jadi rontok atau adalah keluhan-keluhan lain gitu. Tapi kan kalau dianggap itu kewajiban jadi nggak ada pilihan kan, akhirnya pakai terus. Gitu. Makanya sekarang gimana nih Om Jajang dengan timnya di podcast maupun di lingkungan kampus, gimana ya kita membuka pintu untuk relaksasi isu ini? Iya. Karena ini sebetulnya sangat krusial. Jadi sebenarnya Anda tuh nggak anti jilbab ya, tapi kalaupun pakai jilbab ya oke, jangan fanatik, jangan nyalain orang yang nggak berjilbab gitu kan? Iya, dan idealnya perempuan itu ya pakai baju itu jangan berdasarkan dogma gitu. Betul. Karena yang namanya pakaian itu dari zaman ke zaman, di wilayah manapun kondisional sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kita mau naik gunung, masa kita pakai gamis? Kan naik manjat-manjat gitu kan? Manjat-manjat. Ya pastilah mungkin kita pakai kemeja, pakai celana kargo yang sesuai dengan terus artinya kondisional aja. Terus sekarang kan jilbab akhirnya sudah menjadi kultur di kita ya. Sudah akulturasinya sudah begitu kuat. Makanya ya saya menjadi orang yang terserah orang mau berkata apa. Apakah dibilang berkepribadian berapa pribadi atau bunglon atau apa, tapi itu yang saya pilih. Jadi kalau lagi di pesantren yang saya pakai baju kurung atau kebaya panjang dengan selendang seperti ini. Kalau lagi pengajian ya kurang lebih juga sama. Tapi kalau lagi daily ngopi ketemu teman-teman ya I become myself gitu, apapun yang saya pilih. Mau ada orang-orang tertentu tuh ya, orang-orang tertentu ya yang saya lihat dia mencoba melawan bagaimana dominasi jilbab gitu. Kayak Yeni Wahid gitu ya. Yeni Wahid itu kan khas tampil di mana-mana pakai kerudung aja dia, ya kan? Karena mungkin dia khawatir dengan jilbab yang semakin dominan gitu di masyarakat gitu. Ya menurut saya bagus, jadi ada upaya-upaya salut. Kita tuh banggalah dengan keluarga Gus Dur ketika semua orang kayak tersedot ya, tergiring dalam arus deras yang sama. Nah keluarga Gus Dur itu bertahan untuk dengan stylenya gitu kan. Mbak Yeni juga ya orang mungkin akan antipati kalau misalnya Mbak Yeni itu benar-benar membukanya, makanya mempertahankan seperti itu. Tapi nice gitu semuanya, kayak menyenangkan ya. Menginspirasi lah keluarga. Betul. Dan saya kira Tuhan nggak akan marah ya itu.
Betul nggak? Iya, ya kalau sudah ngomongin Tuhan, kita kan bukan Tuhan, jadi nggak bisa. Enggak, tadi kan Anda bilang Tuhan juga nggak bakalan marah kok gitu kan? Ya Tuhan nggak pernah marah. Kalau saya sih berprinsip Tuhan itu ya akan sejalan dengan hukum alam ya, hukum kausalitas. Kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, ya feedbacknya akan buruk. Meskipun tidak instan, mungkin one day. Yeah. Ya, kalau kita berusaha untuk sehat, meskipun nggak selalu kita jadi sehat, kadang-kala sakit, tapi pasti akan ada Bahkan kata Sujiwo Tejo, Tuhan itu maha asyik. Jadi kalau kita beragama nggak asyik, itu salah. Jadi kita mendekati Tuhan ya, salah, iya kan? Nggak bakalan ketemu Tuhan gitu. Tuhan itu maha asyik, maka kita beragama harus asyik. Baik Nisa. Segmen terakhir ini saya ingin nanya ya, Anda kan kritik patriarki, kemudian puritanisme ya, yang menurut Anda membuat perempuan kembali ke rumah, membuat perempuan layu sebelum berkembang, ya kan? Anak Anda itu harus pakai jilbab, pakai segala macam, pulang dari sekolah kayak kepiting rebus. Ya kan? Yang lain, dampak yang lain dari puritanisme ini apa sih menurut Anda? Mindset ya. Mindset. Iya, karena kan di abad tersebut ya ilmu belum secanggih sekarang, penemuan belum secanggih sekarang. Tiba-tiba kita diajak untuk the best age, zaman terbaik adalah pada zaman Nabi. Nah, mau nggak mau orang jadi nggak rasional lagi untuk kembali ke sana. Misalnya yang tadi ya, kita udah ulas bank misalnya jadi riba, meskipun riba ini kan memang debatable. Tapi kayak misalnya pengobatan, banyak orang sekarang balik ke pengobatan tibun nabawi jadinya. Instead of going to dokter spesialis, mereka malah, saya udah ketemu juga dengan seorang dokter yang terang-terangan dia bilang, saya sekarang sudah hijrah. Jadi dia tidak melakukan pengobatan modern. Dia hijrahnya itu menjadi jual herbal, daun-daun herbal, bekam. Jadi sudah terbawa ke mundur. Loh, kita sekarang kan sedang berlomba-lomba dan dalam kemajuan. Dan itu adalah sebetulnya tujuan kita beragama dulu. Nabi kan ingin umatnya maju semaju-majunya, Iqra, belajar, singkaplah langit dan bumi dengan ilmu gitu kan. Sekarang kita sudah nih step by step, ratusan tahun kemudian ilmu pengetahuan mau discover berbagai hal gitu. Ya jangan gamang, karena itu adalah pencapaian gitu. Kenapa kita harus balik lagi ke masa lalu? Jadi menurut saya mindset itu ya, bahwa kita ini hidup di sebuah zaman yang berbeda dengan zaman Nabi, dan kita harus yakin dengan kemajuan yang ada sekarang tuh Nabi sebetulnya bangga. Dengan perempuan yang sekarang mungkin lebih dinamis, menjadi lebih setara di berbagai bidang, itulah sebetulnya cita-cita Nabi yang dahulu. Kalau poligami gimana nih? Ya kan poligami juga bagian dari di masa nabinya ya, itu udah canggih banget pembatasan terhadap praktik mendapatkan perempuan yang bisa unlimited gitu kan. Nah, Nabi kemudian menjadi limited, terus ada ayat Al-Qur'annya yang lebih limited lagi untuk umatnya gitu. Ya sekarang itu ada loh kelompok-kelompok tertentu ya yang memobilisasi perempuan agar siap dipoligami dan memobilisasi laki-laki agar siap mempoligami. Ya itu kalau udah blank ya bisa aja digiring. Makanya perempuan mindsetnya udah begitu ya? Iya, karena ada motif itu bagian dari ibadah gitu, sehingga istrinya sendiri yang akhirnya mencarikan istri kedua, ketiga, 4 buat suaminya. Menurut saya balik lagi kita tuh harus berakal sehat aja lah gitu. Istri satu aja dengan anak sekian itu udah tanggung jawabnya berat gitu. Kita harus membesarkan mereka, menyekolahkan, menguliahkan itu apa nggak butuh energi dan ya kan ekonomi dan kekuatan lainnya, perhatian psikologis, pelukan. Gimana harus membagi-bagi dengan banyak orang. Jadi untuk memerangi itu menurut saya balik lagi akal sehat supaya perempuan juga punya bargaining position, enggak begitu aja mau menerima gitu ketika misalnya pasangannya melakukan seperti itu. Dan satu hal sih, keberanian saya untuk speak up gitu, untuk
ya terserah apa kata orang, saya ingin menunjukkan ini prinsip. Tidak mungkin tanpa support orang terdekat. Itu kunci sih. Kunci. Kayaknya dari teman-teman juga semuanya diskusi sama. Jadi Anda sama sekali nggak setuju dengan praktek-praktek poligami yang digiring gitu, dimobilisir? Ya jelas, kalau itu kan ya? Sudah ketidakadilan. Okay. Sudah tidak adil. Nah, tadi balik lagi. Tapi itu katanya berbagi surga itu, entah. Gimana itu? Orang modern menurut saya sekarang konsep surga itu sudah sangat diawang-awang ya, karena maksudnya orang rasional sekarang berpikir whatever they do, kalau mereka berbuat baik ya berbuat baik, not because of surga gitu. Bahwa surga dan neraka itu kan walaupun ada ayatnya, tetapi tetap aja sebuah misteri. Dan tetap aja itu otoritas Tuhan gitu, nggak ada manusia yang punya kunci. Kita nggak perlu ngomongin neraka lah ya. Iya enggak. Ngeri ya. Kita pokoknya berbuat baik, jangan berbuat jahat. Berbuat baik, supaya menjadi manusia yang baik. Iya, ya karena kan? nanti akan feedbacknya baik juga ke kita. Jangan berbuat jahat, karena nanti kita dijahatin atau masuk penjara kan gitu. Jangan ngomongin neraka lah. Ngeri ya. Baik Nis, kita cukupkan ya sampai sini ya. Nanti kita sambung lagi ya. Boleh. Itu kayaknya poligaminya belum beres itu. Masih sedikit. Ya kan? Masih sedikit. Intinya gini, Om Jajang, suami-suami ketika istrinya misalnya mendiskusikan tentang apalah pendapat tentang ide-ide bahwa perempuan harus bla bla bla, termasuk jilbab atau apa, berikan dorongan yang baik. Karena ya itu tadi yang tadi saya bilang, kunci dari seperti apa perempuan itu berani atau salah satunya pasangan kita. Jadi saya bisa menjadi seperti ini itu karena ada pillow talk yang dalam dengan suami. Ya, mendukung nggak kalau aku begini? Siap. Oke, menarik sekali obrolan kita siang ini. Tapi waktunya sudah habis ya. Kita cukupkan sampai sini. Tapi kita nanti sambung lagi ya. Karena masih ada babak-babak berikutnya yang semakin sukses panas. Selalu. Om Jajang. Ya kan? Baiklah saudara-saudara sekalian. Subscribe, like, share, dan komen channel ini, Jajang Jahring Channel. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Harinisa ya. Juga pada para pemirsa sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.